Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita sehat selalu ya. Pada video hari ini, kita akan share pengalaman terkait adanya pertanyaan ataupun komentar dari beberapa teman-teman. Di sini kita langsung, lihat dari komentar Bang Budi ya. "Apa SMC sudah tidak valid Bang? Saya terus-terusan dihajar dibalas cok, gitu aja terus sampai nasi goreng gua lupa makan kerupuknya, MC terus." Waduh, kerupuknya udah masuk angin ya, Bang, ya. Oke, kita bahas terlebih dahulu, coba kita langsung masuk ke chart-nya. Apakah memang, SMC ini sudah tidak valid atau, tidak bisa lagi kita gunakan? Ya, jadi untuk menjawab ini, saya punya contoh simpel, contoh sederhana, nanti dari situ kita ambil, suatu kesimpulannya ya. Ya, kita katakanlah ada 2 trader, trader A dan trader B. Jadi mereka ini, sama-sama menggunakan satu metode yaitu SMC. Nah, dan mereka juga sama-sama trade di satu pair XAUUSD. Dan mereka ini entry, 10 kali teman-teman. Nah, si A ini, dia ini berhasil TP 7 kali, SL hanya 3 kali. Ya, dan si B ini, dia itu TP 3 kali, SL 7 kali. Nah, ini kita bicara SL ya. Kalau Abang tadi katakan MC ya, sampai MC ya. Nah, itu MC itu, nanti akan kita bahas, harusnya sih jangan sampai MC ya. Kalau kita pasang SL sesuai dengan, risk reward yang sudah kita planning-kan, harusnya sih tidak sampai MC ya. Atau mungkin pasang SL tapi melebihi daripada balance kita, maka terjadi MC sebelum masuk SL. Nah, itu saya tidak tahu ya. Nanti, teman-teman lah yang tahu kenapa bisa sampai, MC ya. Intinya kalau ada SL sih rasanya tidak MC teman-teman, karena kita batasi tuh, risk kita itu sekali trading berapa US. Nah itu, jadi itulah pentingnya plan trading kita itu teman-teman. Ya, jadi, kalau ditanya ke si A ini, apakah SMC masih valid? Dia pasti menjawab valid ya. Kenapa? Karena menggunakan metode itu, dia bisa mencapai TP 7 kali dari 10 kali entry, teman-teman. Tetapi kalau kita tanya ke si B ini pasti bilangnya, "Ah, SMC udah nggak valid lagi, karena saya menggunakannya dari 10 kali entry, saya hanya profit sebanyak 3 kali. Sedangkan SL saya itu sampai ke 7 kali, artinya lebih banyak SL." Nah, kalau lebih banyak SL kan udah jelas rugi ya, rugi total teman-teman. Nah, jadi apa yang membuat terjadi seperti ini? Apakah metodenya atau tradernya teman-teman? Nah, kalau sepengalaman saya, menurut saya sih ke tradernya. Nah, bagaimana si trader ini, menggunakan metode SMC ini? Si A ini bagaimana dia menggunakan ini? Si B ini bagaimana menggunakan ini? Nah, ternyata kalau kita lihat lebih jauh, kita katakanlah contoh, ternyata si A ini teman-teman, menggunakan SMC ini, dia punya standar entry. Nah, punya standar entry, sedangkan si B ini, dia hanya menggunakan, dasarnya saja, SMC dasar. Jadi hanya konsep dasarnya saja yang dia, gunakan. Nah, kita balik ke si A ini. Standar entry itu yang seperti apa, Bang? Jadi kalau, teman-teman yang sudah tetap stay pada channel kita, pasti teman-teman tahu kalau saya itu punya standar entry menggunakan SMC ini, no konfirmasi, no entry. Nah, itulah standar yang saya buat menggunakan metode SMC ini. Jadi tergantung dari tradernya, apakah,
teman-teman menggunakan standar entry, no confirmation no entry, atau standar entry yang lain. Nah, itu bisa aja dibuat sendiri ya. Yang penting sesuai dengan kenyamanan dan sesuai dengan riset yang sudah dilakukan ya. Karena hasil riset itu nanti yang membuat kita nyaman menggunakan standar entry tersebut. Nah, sekarang ke si B ini teman-teman. Ternyata si B ini hanya menggunakan dasarnya saja. Dasarnya itu seperti apa, Bang? Nah, dasarnya itu teman-teman, kita katakan seperti kita langsung ke contoh aja kali ya, supaya lebih enak ya. Ya, kita coba lihat ya. Saya memang tidak tahu ya, apakah Bang Budi ini entry-nya di M5 atau M15. Uh, yang jelas yang saya tangkap dari cok dibalas cok dibalas cok, nah itu sering terjadi pada time frame M5 atau M15. Artinya saya simpulkan abang ini adalah tipe scalper ya. Nah, sama seperti saya juga tipe scalper dan suka di M5 dan M15. Dan ini saya perhatikan sering terjadi seperti yang abang katakan, dibalas lagi cok, ataupun bos dibalas cok dan cok dibalas cok. Nah, kita langsung ke contohnya. Di M5 ini saya lihat pada XAUSD adanya break obstructor pada area ini. Oke, jadi seperti ini untuk strukturnya di M5 ya. Ya, jadi harga setelah naik ke sini, ini high-nya ini sudah menjadi high valid. Oke, setelah seperti ini, kalau kita mengacu ke trader B tadi, nah si B itu kan hanya menggunakan konsep dasarnya ya. Artinya konsep dasarnya seperti ini. Kalau ada di sini break obstructor, maka si B ini tinggal ngecek area ini apakah sudah valid. Setelah valid dia langsung siap-siap marking di area entry-nya. Contoh area entry-nya satu pada zone ini, satu lagi dia ketemu pada zone area ini. Ya, sedangkan low valid itu tepat di bawah ini. Ya, kita marking dulu sebentar. Oke, jadi seperti ini hasil marking si trader B tadi ya. Ya, kita katakanlah teman-teman dia itu memilih ini ya, memilih salah satu area entry-nya ini atau yang ini yang mau digunakan dia. Nah, jadi inilah yang digunakan dia hanya konsep dasarnya saja teman-teman. Artinya dia langsung pending di zone ini, pokoknya dia memilih antara di zone ini atau di sini. Nah, setelah itu teman-teman, dia berpikirnya pun ya mungkin ya, si B ini berpikirnya, nah dia ini kalau saya enter di sini ya sudah, kalaupun nanti masuk pada zone ini, dia memang benar-benar naik membuat bos yang baru, maka saya profit. Nah, kalau tidak, ya sudah, saya berarti kena SL saya di zone ini. Nah, dia itu berpikirnya seperti itu, teman-teman. Artinya dia hanya menggunakan konsep dasarnya. Pokoknya kalau ada bos ke atas, saya harus siap-siap open posisi buy, tanpa menunggu ataupun tanpa standar entry yang jelas. Nah, itulah yang saya katakan tadi, hanya menggunakan dasarnya saja, teman-teman. Karena memang konsep dasarnya seperti ini, kalau ada bos ke atas, maka kita siap-siap untuk open buy di order block. Itu konsep yang dasarnya. Ternyata, teman-teman, karena dia hanya menggunakan konsep dasarnya, kita lihat ini, dia itu gagal di zone ini, karena di sini sudah menjadi cok. Jadi, ini, bos dibalas cok di sini. Artinya si trader B itu gagal. Di sini kan sudah cok ini. Di sini SL-nya, nah dia kena SL di sini. Nah, setelah itu dia siap-siap nih untuk open posisi sell. Kita katakan dia memilih salah satu di antara zone ini. Ini kita marking dulu ya. Dan satu lagi di zone area ini. Nah, ini area terakhirnya ya. Ya. Nah, kita katakanlah dia si trader B ini menunggu pada zone ini. Karena kalau dia menunggu di situ, ini kan SL-nya kecil ya. Nah, ternyata kalau kita lihat ya, ini breakout teman-teman. Jadi dia ini sudah 2 kali kena ini. Di sini kan sudah ada cok kembali ya. Nah, jadi si trader B ini 2 kali kena jebak. Nah, kenapa demikian teman-teman? Karena ternyata dia hanya menggunakan
konsep dasarnya saja tanpa ada dibuat dia untuk meningkatkan probabilitas SMC tadi. Jadi memang kita harus membuatnya ya seperti trader A tadi ya, supaya tidak ada kegagalan seperti ini ataupun meminimalisir terjadinya seperti ini teman-teman. Ini bos dibalas cok, satu kali dia gagal di sini. Cok di sini harusnya dia siap-siap sell, ternyata menjadi cok lagi di sini. Biasanya sudah menjadi buy. Dua kali dia gagal teman-teman. Nah, maka untuk itu apa yang harus kita lakukan, Bang? Jadi kalau menurut saya ya, sepengalaman saya ada dua solusi untuk hal ini teman-teman. Yang pertama itu, ini kita wajib buat standar entry kita. Nah, dengan adanya standar ini teman-teman, maka kita akan tertolong ini dari terjadinya cok, dibalas lagi cok, ataupun bos ini dibalas cok di sini. Nah, itu akan tertolong. Nah, inilah yang dilakukan si trader A tadi. Oke, langsung kita bahas. Kalau si trader A teman-teman melihat adanya bos di sini, maka dia sudah marking juga nih area untuk open posisi buy ya, tetapi dia punya standar entry, standarnya no konfirmasi no entry, maka dia menunggu pada zone ini. Kalau dia tidak ada konfirmasi, maka dia tidak akan entry. Ternyata memang jebol sampai harga masuk ke zone ini. Di sini dia menunggu pola konfirmasi entry. Nah, ternyata di sini pun dia tidak ketemu konfirmasi entry, maka si A tadi tidak melakukan entry pada zone area ini, sehingga dia tidak ada mengalami kegagalan. Ya, jadi berikutnya dia menunggu harga naik, artinya dia akan siap-siap nih posisi sell. Sama halnya seperti pada zone ini, di sini dia menunggu pola konfirmasi entry. Kalau tidak terkonfirmasi, maka dia tidak akan entry. Ternyata tidak ada pola konfirmasi dan ini tembus teman-teman. Nextnya di zone ini. Nah, di sini pun tidak ada pola konfirmasi entry, maka si trader A tidak ada melakukan entry pada dua area ini. Jadi dia tidak ada mengalami kegagalan. Nah, itulah perbedaannya punya standar entry dengan kita hanya menggunakan dasar konsepnya saja, teman-teman. Nah, sekarang di solusi yang kedua. Nah, solusi yang keduanya bisa kita kombinasikan antara SMC ini dengan metode yang lain. Contohnya SNR SND ataupun candlestick, body break, atau yang lainnya teman-teman. Nah, itu nanti akan membantu kita untuk jauh dari terjadinya seperti ini. Contoh, ini ya, ini coba kita cek ya. Sebenarnya ini ada area apa di zone ini pada time frame H1-nya. Coba kita lihat ke H1. Ya. Nah, seperti inilah ternyata teman-teman pada time frame H1-nya. Seandainya kita kombinasi SNR-nya atau SND-nya, maka jelas di sini kita tidak akan melakukan open posisi sell. Ini dan ini ya. Nah, kalau di sini kan sudah jelas ya, ini kalau kita kombinasi ya, di sini kita tidak akan melakukan open posisi buy ya. Nah, kenapa? Karena area itu ada di zone ini, teman-teman. Jadi kita tidak melakukan open buy di sini, apalagi di zone ini. Itu tidak akan kita lakukan open posisi buy-nya, ya. Jadi itulah gunanya kita kombinasikan, teman-teman. Kalau di zone ini kita tidak mungkin open posisi sell sama zone ini. Karena apa? Karena ini tidak break out, teman-teman. Dia malah rejection yang cukup kuat ini. Ya, jadi itu kan ada candle bullish ya. Nah, maka kita tidak akan entry di zone ini walaupun kita menggunakan smart money concept pada time frame M5-nya. Nah, jadi itu ada dua solusi ya yang saya katakan tadi ya. Kalau teman-teman tidak ingin kombinasi ya mungkin kan hanya mau fokus di satu metode. Nah, maka saya harapkan pakailah di solusi yang pertama tadi. Buat standar entry-nya. Nah, standar entry itu sangat penting teman-teman. Jadi jangan hanya menggunakan dasar dari smart money konsepnya saja.
Kalau ada boss buy, maka kita langsung siap-siap open posisi buy, tanpa ada standarnya, teman-teman. Nah, itu nanti akan sering terjebak seperti ini, boss dibalas cok, atau cok dibalas cok kembali. Nah, jadi dengan adanya standarnya, kita tidak entry seperti si trader A tadi, dia tidak entry pada dua kondisi ini, kalau kita hanya fokus di satu time frame ataupun satu metode. Kalau mau menggunakan kombinasi, nah silakan dipelajari juga ataupun wajib di mastering ya, kombinasi yang lainnya ya, ataupun metode yang lainnya. Nah, itu nanti akan membantu juga, teman-teman. Kalau kita lihat tadi ya, di H1-nya nggak mungkin kita melakukan open sell ya, di zone ini ya. Ya itu tidak mungkin lah melakukan open sell, udah jelas-jelas adanya demand yang tidak breakout. Jadi itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan solusinya untuk bisa lebih profitable ya. Ya, selebihnya itu balik ke masing-masing trader. Karena tentunya kita harus punya trading plan. Oke, itu hanya pendapat dari saya. Sekarang kita coba cek di komentar berikutnya. Ya, ini next komentar dari Bang Winner. Kalau di total semua udah ada kali 500 USD MC dengan 3 kali deposit di akun demo, kayak udah ngerasa terlatih profitable. Giliran di akun real beda, entah apa yang salah. Oke, jadi menurut saya sih perbedaannya itu jelas banget ya. Saya yakin teman-teman juga akan setuju ya dengan pendapat saya. Jelas itu perbedaannya pada psikologi. Dan saya juga mengakui ya, inilah sebenarnya yang paling utama ya di dalam trading ini ya. Ini penting banget sih menurut saya. Contoh aja teman-teman, kalau psikologi kita lagi kurang nyaman atau ada hal-hal lain yang kita pikirkan ataupun persoalan-persoalan yang lain di luar dari trading, nah itu mengganggu psikologi dan analisa kita juga nanti bakal keliru sih menurut saya. Mungkin bukan hanya saya yang pernah mengalami hal itu ya. Maka memang psikologi inilah yang diperlukan agar tetap stabil dan tidak ada gangguan. Ya, jadi perbedaannya adalah saat kita di akun real, nah ini tentunya yang belum terbiasa akan terganggu psikologinya, teman-teman. Akan merasa takut ya, bisa dikatakan deg-degan ya. Nah, beda dengan di akun demo, saat kita belajar pada demo, nah ini kita tidak ada beban sama sekali, entry, kalau loss pun tidak ada masalah. Nah, mungkin itulah yang membuat perbedaan ini. Lalu bagaimana solusinya? Tidak ada kata lain selain daripada latihan sih menurut saya ya. Nah, latihan ini sih sebenarnya tidaklah sulit ya menurut saya ya, karena kita itu punya contoh ya, ini akun Chain, di beberapa broker itu ada. Nah, yang berikutnya kalaupun di akun yang biasa, nah itu masih bisa tuh kita entry di 0,01. Jadi kita buat RR yang benar-benar sesuai dengan kita, sesuai dengan balance kita. Sekali trade itu kita siap loss berapa, nah gitu, risknya berapa. Nah, dengan entry di 0,01 contohnya. Jadi nanti kita akan terbiasa pelan-pelan, terbiasa dan sudah tidak ada gangguan lagi saat kita entry di lot besar sekalipun, contoh di 0,1. Nah, gitu teman-teman. Jadi memang tidak ada jalan lain selain latihan ya. Itulah yang bisa kita lakukan, teman-teman. Kalau menurut saya sih kok bisa sampai MC ya, karena setahu saya ya dan sepengalaman, kalau kita pasang SL teman-teman, menurut saya sih tidak akan sampai ke MC ya. Ya paling kita contoh sesuai dengan trading plan-nya, ya kita contohnya pakai 1% lah contohnya, atau 2%, ya paling beberapa USD ya. Artinya tidak sampai ke MC. Kalau MC ini kan sudah habis semua ya saldo kita ya, atau balance-nya ya. Nah, saya tidak tahu apakah teman-teman pasang SL tapi melebihi dari balance. Nah, itu nanti
akan MC sebelum masuk ke SL ini. Jadi saya tidak tahu yang mana persoalan dari teman-teman. Yang penting kalau pasang SL menurut saya ini tidak akan terkena MC, karena kita sudah batasi sesuai dengan trading plan kita. Sekali saya entry, risk saya sekian, profit saya sekian. Nah itu wajib ada teman-teman, kalau nggak ada, nah itu nanti yang buat kita selalu rugi. Oke teman-teman, jadi itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga pengalaman saya ini boleh juga bermanfaat ya, atau menambah wawasan untuk kita, terlebih untuk memperbaiki gaya trading kita ya. Jadi selain psikologi sebenarnya ya, ini psikologi ini juga sangat penting teman-teman. Kesabaran ini ya, sabar menunggu momen yang tepat, itu sebenarnya kunci dari trading ini. Sia-sia kita bisa analisa kalau ini tidak bagus, atau kita juga tidak sabar, nah itu akan sia-sia menurut saya. Sepengalaman saya teman-teman. Saya yakin teman-teman juga yang sudah mengalami hal ini bakal setuju dengan pengalaman saya ini ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja teman-teman, bertemu lagi di next video, semoga kita sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin.